Materi yang dibahas kali ini mencakup yaitu yang pertama penyebab perang Padri, yang kedua kronologi perang Padri, dan yang ketiga yaitu tokoh-tokoh perang Padri. Yang pertama, penyebab perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian dan penyambungan ayam. Kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Pagaruyung, yaitu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Pembagian masa perang Padri dibagi menjadi 3 tahap perang, yang dimana tahap pertama terjadi mulai tahun 1821 sampai 1825. Tahap kedua terjadi mulai tahun 1825 sampai 1830. Dan yang ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1838. Perang tahap pertama. Kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun pada saat itu, Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Temasik yang dikuasai Belanda, sehingga arah bantuan ini diubah kepada Belanda. Letnan Kolonel Raff datang pada Maret 1822 dan sukses menduduki Batu Sangkar dan Luhak Agam. Benteng Van der Capellen didirikan sebagai posisi baru Belanda di Pagaruyung. Namun kematian mendadak Raff pada April 1824 membuat gerakan Belanda terhambat. Sementara itu, September 1824, Mayor Leamlin menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam. Perang tahap kedua. Kolonel Trus berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Menjelang tahun 1830, ketegangan kembali memuncak. Perang tahap ketiga. Pada periode ketiga, Belanda memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pandai Sike dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tokoh Harimau Salapan yang selanjutnya dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnisun Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri. Gubernur Jenderal Dominic Jasquez de Arens mengirim Mayor Jenderal Chosius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 1837. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit kembali setelahnya. Tokoh-tokoh perang Padri. Yang pertama yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu dari ulama besar yang memimpin gerakan Padri. Ia dianggap sebagai tokoh yang kuat karena memiliki kedudukan yang kuat. Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada 1837 setelah kesulitan menyatukan pasukan yang tercerai-berai. Yang kedua yaitu Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu dari Harimau Selapan yang memimpin gerakan Padri. Ia bertanggung jawab atas serbuan Padri ke Istana Pagaruyung, yang menyebabkan Sultan Harus menyingkir dari Minangkabau. Yang ketiga yaitu Mayor Jenderal Chosius. Mayor Jenderal Chosius adalah perwira tinggi Belanda yang ahli dalam penerapan taktik benteng Stelsel. Ia dikirim ke Minangkabau pada tahun 1837 untuk menyerbu Bonjol dan mengakhiri peperangan. Yang keempat yaitu Letnan Kolonel Raff. Letnan Kolonel Raff adalah salah satu perwira yang didatangkan ke Minangkabau setelah perjanjian antara kaum adat dan kaum Belanda disepakati. Ia datang pada Desember 1821.
Pada Maret 1822, ia berhasil memukul mundur Padri dari paguyung dan mendirikan benteng Van der Capellen di Batu Sangkar. Yang kelima yaitu Letnan Kolonel Elat. Letnan Kolonel Elat memasuki peperangan pada tahun 1831 dengan membawa sentot Prawirodirjo yang membelat dalam rangkaian Perang Jawa. Ia menangkap Sultan Tanah Alam Bagagar yang diduga bertanggung jawab atas serangan kepada garnisun Belanda yang menewaskan 139 serdadu. Yang terakhir yaitu Tuanku Narenceh. Tuanku Narenceh adalah salah satu ulama yang kuat pendiriannya terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Padri. Ia bertugas menjadi pimpinan gerakan sekaligus panglima perang. Setelah wafat, ia digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol sebagai panglima perang Padri. Tuanku Narenceh berjasa dalam menyebarkan ide-ide gerakan Padri kepada pembesar Minangkabau.